Selamat malam dan balik lagi di kita di konten review jersey. Biasa, malam ini gue bakalan review jersey training Manchester United yang warna hitam. Mungkin kalian tahu kalau misalkan di video di bawah sebelumnya itu gue udah pernah review jersey Manchester United yang training warna hitam, yang list di sininya warna merah. Tapi di sini gue bakalan review lagi yang kedua. Oke, yang kedua itu gimana sih? Jadi kalau kalian tahu, jersey Manchester United itu sebenarnya sih bukan jersey Manchester United, tapi tepatnya jersey yang aparelnya Adidas. Itu di pertengahan musim itu dia ngeluarin jersey training yang kedua gitu. Dan setahu gue bukan jersey training aja, tapi dia juga sebagai jersey pre-match. Jadi kalau kalian mungkin suka nonton bola, mungkin akan tahu kalau ketika pre-match itu ada jersey yang dipakai. Nah, itu biasanya jersey yang namanya jersey pre-match. Atau sebelum pertandingan, dia lagi warming up, lagi pemanasan, itu biasa dipakai. Nah, ini jersey ini tuh muncul seingat gue di pertengahan musim. Gue nggak inget tepatnya kapan, tapi seingat gue tuh keluar di pertengahan musim. Dan konsep yang dibikin oleh Adidas ini menurut gue unik banget, karena gue jujur banyak gue yang jersey yang gue taksir yang dari seri ini ya. Ini banyak banget yang gue taksir, dari jersey Bayern Munchen. Gue tadi lihat Bayern Munchen, gue lihat Real Madrid, dan Real Madrid itu paling bagus menurut gue. Cuman tadi gue mau ambil Real Madrid, tapi gue pikir MU dulu aja lah gitu, karena konsep yang dibikin ini sama Adidas ini adalah konsep semacam retro gitu. Jadi kayak semacam jersey yang lama gitu ya, yang lama, yang tua, yang tahun berapa mungkin gue nggak tahu, mungkin kayak tahun 2000-an deh seingat gue. Itu dibikin ulang, tapi dibikin sebagai jersey pre-match atau jersey latihannya gitu. Seingat gue sih jersey pre-match. Kalau latihan, karena gue nggak begitu yakin, karena jersey-nya terlalu tebal untuk latihan. Jadi kayaknya mungkin pemain malas mungkin pakai yang tebal-tebal kayak gini gitu loh, karena kayaknya buat nyerap keringet tuh lebih tebal, jadi lebih kayak gak enak gitu nggak sih. Cuman kalau untuk pre-match kan kadang-kadang mereka main di Eropa di banyak tempat, mungkin jadi kalau lagi musim dingin jersey tebal justru ngebantu gitu. Nah, jersey ini malam ini baru gue ambil. Jadi gue ke tempat biasa gue beli jersey, terus tiba-tiba gue lihat kok ada yang ini ya gitu, ada yang retro gitu. Gue tahu jersey ini akan keluar, tapi gue nggak tahu kalau ini bakalan, bukan maksud gue tahu ini bakalan keluar, tapi gue tahu ini akan lama gitu. Jadi gue tahu bakalan kayaknya, karena dia keluarnya paruh musim. Terus gue lihat di official store itu 2 minggu kemudian keluar, atau pas gue lagi datang ke official store itu pokoknya udah ada aja tuh barang yang retro itu. Tapi yang untuk yang grade ore itu belum ada gitu, dan gue yakin pasti akan sangat lebih lama gitu ketimbang yang originalnya aja 2 minggu kemudian baru keluar, apalagi yang GO-nya gitu kan, pasti juga tambah lama gitu. Nah, tapi untungnya malam ini udah ada, dan gue ketika nyampe di tempat yang biasa gue beli jersey itu, pas gue liat, gue ngomong sama penjualnya, kok ini udah ada ya? Gue bilang, iya baru tadi siang datang gitu. Terus gue bilang, baru tadi siang datang, iya, tapi tadi udah ada 2 atau 3 orang yang beli yang kayak gini juga gitu. Bahkan kata dia ada yang beli sampai yang Real Madrid sama Munchen-nya juga gitu loh. Sampai, berarti kan memang sebenarnya mungkin jersey ini ditunggu sama orang di nanti karena konsepnya menarik gitu. Jadi orang ketika dia keluar GO-nya gitu langsung laku gitu. Jadi itu sama kayak jersey Manchester United yang warna biru, yang kitnya, yang trainingnya, sorry. Kalau lu tahu yang jersey yang trainingnya warna birunya itu keren banget, yang versi Champions League itu kerennya minta ampun. Dan sampai sekarang gue belum dapat. Gue pengen beli online, tapi di online dan tersedia banget gitu, tinggal lu klik, lu dapet, lu beli gitu. Tapi yang namanya kalau lu hobi, lu suka, biasanya lu akan lebih senang untuk mencari ketimbang
lu beli online gitu, karena lebih seru nggak sih gitu. Kecuali pertimbangan lu adalah harga ya, misalkan harga di toko itu harganya 5 kali 6 kali lipat gitu, terus di online cuman harga normal, ya mungkin bisa kayak gitu. Cuman kalau barangnya masih ada di di pasaran, di lapangan gitu, lebih baik sih kalau gue pribadi gue lebih senang belinya secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi gue bakalan kasih lihat barangnya kayak apa. Ini dia. Nah, gue kasih lihat nih. Ini gue beli ukuran XL dan tadi gue sempet coba ukuran L, tapi kayaknya L-nya sama XL-nya nggak terlalu jauh beda, nggak terlalu jauh gedenya gitu, nggak terlalu beda lah. Cuman yang L tuh di bagian perutnya nih, bagian sini nih, itu agak ngepres. Tadi gue pikir kalau gue pakai akan kelihatan gendut gitu. Dan ini bakalan jadi jersey, salah satu jersey, bukan bakalan jadi, tapi akan jadi salah satu jersey favorit. Kenapa? Karena seperti yang lo tahu, gue paling suka dengan jersey yang nggak ada sponsornya. Yang nggak ada, bukan tidak ada sponsor, yang nggak ada polyflexnya. Kenapa? Karena gue bilang, jersey yang nggak ada polyflex itu akan memperpanjang umurnya akan lebih panjang untuk dipakai, karena ketika polyflex itu biasanya rusak, itu akan mengganggu, dan ini tidak ada sama sekali. Tuh. Walaupun kelihatannya jadi sangat polos ya, kayak baju, bahkan gue bilang kayak baju Adidas yang zaman dulu, dan motifnya kayak baju koko, gue bilang kayak baju buat sholat, cuman keren, cuman unik aja gitu. Ini ada, gue pikir ini tadinya tempelan, gue bilang tempelannya rusak nih, ternyata nggak, ini bordir. Ini kayaknya gue nggak tahu deh, ini tuh logo dari simbol dari patch atau apalah, gue nggak tahu. Karena gue suka nonton bola tuh tahun 2012-an, karena waktu tahun 2000-an awal tuh gue masih kecil, masih umur berapa ya, paling umur paling 2-3 tahun gitu kayaknya. Jadi belum kepikir gitu buat senang sama bola gitu. Senang tahu doang gitu ada pemain main bola gitu. Nih, kayak gue kasih lihat detailnya ya, dan detailnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau kalian lihat di depannya, ini ada logo ininya ya. Terus ada strip 3-nya gini, dan dia punya pola garis-garis seperti ini. Mungkin udah kelihatan lah nih kalau kalian lihat ya gambarnya. Ada garis-garis horizontal ke bawah. Lalu di sininya ada ininya nih, ada kayak semacam aksen putih gitu, kayaknya buat menambah kesan retro yang kayak zaman dulu gitu. Dan di sini kan biasanya ada tag untuk ukuran dan logo dan lain-lain, cuman di sini tidak ada. Dan gue yakin kenapa tidak ada, karena untuk menampilkan, atau mungkin ini karena GO yang baru gitu ya, baru produksi pertama gitu, jadi belum sempat ada gini-ginian gitu. Gue juga nggak tahu kan namanya produsen, tapi ada ininya, ada tag seperti ini gitu. Nah, sorry kalau ada suara ini. Nah, ini untuk logo Man United-nya juga cukup keren. Sorry, ada WA, sorry, gak apa-apa lah. Di sini juga sebenarnya reguler ya, kayak logo yang kayak biasa lah gitu. Cuman logonya biasa. Terus logo Adidasnya ada di tengah. Oke. Terus ada tag ininya nih, tag biasanya. Tagnya sih kayaknya biasa ya, kayaknya kayak tag-tag pada umumnya gitu. Nggak ada yang spesial, cuman ditambahin doang, dan kayaknya namanya juga GO gitu ya, nggak ada semacam barcode untuk mengasih lihat kalau ini adalah asli atau
barang barang original gitu. Dan di sini ada tulisannya, yang pas di sini tuh ada tulisan 100% polyester made in China. Oke. Seperti yang gue bilang, jersey itu GO itu biasanya dibuatnya di China, di Kamboja, di Thailand, sama di gue lupa. Satu lagi pokoknya ada produsen sama. Pokoknya biasanya sih produsen paling bagus itu Thailand, kalau nggak China. Biasanya antara dua itu aja yang paling topnya ya, yang biasanya lu kalau ngeliat logonya, lu lihat bordirannya, lu lihat detail bajunya, tuh bagus tuh biasanya dari produsen situ gitu. Oke, gue bakalan coba pakai. Oke, gue coba pakai dulu. Kita lihat di badan gue bakalan kayak apa. Oke. Oke, seperti inilah penampakannya, bajunya. Sorry kalau nggak begitu. Kelihatan gue munduran deh. Aduh, ketarik nih gue. Ini susah aja bikin video gini nih. Nah, kayak gini nih. Tuh. Jadi gue pakai ukurannya XL. Tadi gue pakai ukuran yang L, tapi gue kayaknya kurang begitu karena fitnya nggak begitu bagus di gue. Karena gue juga pengen ngambil, kan kalau baju retro itu, kalau lu lihat baju-baju pemain bola zaman dulu tuh kayaknya pakai baju gombrong gitu ya, kayak gede banget, nggak kayak sekarang yang slim fit gitu ya, yang ngepres di badan gitu. Dan apalagi kan kalau pemain bola badannya bagus gitu, badannya berotot, kotak-kotak, six pack gitu. Kalau kita kan one pack one pack dan agak tebel, nggak gendut sih, agak tebel aja gitu badannya, tuh badan agak tebel. Nah, jadi gue ambilnya XL karena gue pikir tadi ukurannya bakalan, gue pengen bikin agak gombrong, dan kalau misalnya kurang pas kan bisa diangkat gitu. Nah, yang menjadi masalah kan karena kalau gue pakai L, gue berdiri dikit. Nah, sini nih, ininya nggak gombrong, jadi bikin gue kelihatan gendut gitu. Jadi badan gue agak bakalan kelihatan tebal gitu. Tapi dari segi bahan ya, buat gue pribadi, ya termasuk ini GO juga, tapi GO sama original gue juga udah pernah coba pegang sih. Gue rasa tuh kayaknya nggak begitu nyaman buat gue ya pribadi, agak sedikit bahannya ketebalan gitu kayaknya. Ya mungkin zaman dulu orang pakai baju bola kayak gini jadi kayaknya ketebal banget gitu. Tuh, itu ya tebal banget. Cuman it's okay kalau buat di musim dingin kayaknya, atau kalau lu main di Eropa gitu kayaknya mendukung ya, karena bahannya cukup tebal, dan kalau buat dingin sih enak sih ini. Gue yakin sih enak sih. Dan motifnya ini nanti ketika dipakai jadi aksen yang menarik gitu ya. Jadi kayak ketika lu pakai tuh mungkin kalau lu pakai di lapangan gitu ya, ini akan nyala-nyala gitu cuy. Jadi kayaknya kalau buat lu pakai untuk main di fun futsal, fun football gitu kayaknya keren deh. Apalagi kalau lu mainnya di lapangan gitu, lapangan terbuka ya, bukan futsal ya. Kayaknya akan nyala-nyala tuh keren deh. Karena motifnya ini keren. Nyala-nyala tuh, walaupun gue bilang kayak, sumpah gue punya baju koko, baju muslim ini kayak begini bahannya. Motifnya gitu. Jadi kayaknya gue mengingatkan gue pada itu gitu. Cuman buat gue oke lah, keren. Dan ini gue beli cukup mahal sih sebenarnya. Gue beli agak tinggi harganya, nggak seperti harga normal gitu. Buat gue worth it, dan ketimbang gue beli online nggak ada seru-serunya untuk beli gitu. Gue lebih senang beli barang langsung gitu ketimbang beli beli online gitu. Nah, ini buat harganya gue belum tahu untuk harga normalnya berapa, tapi gue untuk baju ini ya, gue beli dengan harga 120.000 yang GO. Ini bukan yang ori. Yang ori itu setahu gue 1,2 atau 1 juta gitu. Gue baru inget. Waktu itu gue lihat di suatu toko, kalau nggak salah di mana gitu. Pokoknya dia harganya 1,2an.
1 jutaan lah, 1 juta biar kayak baju futsal normal kayak pada umumnya gitu. Cuman dari sisi bahan dan lain-lain untuk gue oke lah. Untuk main sekali-sekali oke. Nggak lebih, menurut gue lebih enakan pakai yang kemarin tuh, yang satu lagi tuh, yang baju training yang satu lagi ketimbang yang baju yang ini. Dan gue masih mempertimbangkan untuk memakai nameset apa enggak, karena sebenarnya kalau nggak pakai nameset ini agak aneh sih, jadi kayak baju biasa gitu. Cuman kalau dipakai nameset kayaknya bakalan lebih bagus deh. Gue masih mikir-mikir bakalan dipakai nameset apa enggak. Dan kalau kalian yang pengen cari baju ini, buat gue ya, kayaknya sebisa mungkin lu cepet-cepet cari, karena takutnya udah keburu habis karena kayaknya barangnya bagus dan lain-lain. Cuman kalau kayaknya gue bakalan beli yang Real Madrid selanjutnya, yang ini, dan mungkin akan gue kasih nameset, dan namesetnya akan gue kasih lihat nanti. Karena gue sih mikir sekarang mau nameset apa ya. Gue sih kebayang sih antara Zidane, karena pada tahun itu kan gue nggak mau pakai Ronaldo atau pakai siapa yang lain lah, karena atau pakai nama gue sendiri, karena akan nggak bagus menurut gue. Bagus tuh kalau kayaknya pemain zaman dulu lu pakai gitu. Kayaknya antara Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo, kalau Ronaldo tapi nomor 9 bukan yang nomor 7. Terus apa ya, Guti. Iya, kayak Guti keren. Tapi gue sih kalau ngeliat baju kayak gini tuh ternyata tuh siapa namanya, Roberto Carlos sih. Iya, Roberto Carlos kayaknya keren deh. Oke, gitu aja ya video review jersey training MU yang 2021 ini, yang konsepnya retro. Buat lo yang pengen, mungkin lo bisa cari di online atau apa kalau nggak mau ribet gitu. Oke, itu aja video buat malam ini. Oke, bye.